Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Saya Rosiana Mufliha dengan akhiran NIM 033. saya Dwi Freti Budiarti dengan NIM 050. Dan saya Aisyah Purani Sadiah dengan akhiran NIM 056. Kami dari kelompok 10 akan membuat podcast dengan tema narkoba. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pembinaan generasi muda dengan dosen pengampu Bapak Fuad Hasan SPD MPD. Selamat sore kakak-kakak cantik serta seluruh pemirsa yang sedang menonton podcast pada acara kali ini. Baik, sebelum kita perkenalan sama dua kakak cantik ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Dwi Freti Budiarti, bisa dipanggil Freti. Baik, untuk kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Selamat sore Kakak Freti dan teman-teman yang menonton podcast pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Purani Sadiah yang biasa dipanggil Aisyah. Saya di sini nggak sendirian ya tentunya. Saya mengajak teman saya. Saya Rosiana Mufliha, bisa dipanggil Rosi. Oke, baik pemirsa, jadi dua kakak cantik ini bernama Kak Aisyah dan Kak Rosi. Mungkin sudah cukup ya perkenalannya. Kita akan membahas podcast kali ini. Baik, podcast kali ini kita akan membahas tentang narkoba. Mungkin di pendengaran pemirsa dan kakak-kakak ini sudah tidak asing ya terkait dengan kata narkoba. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih narkoba itu. Jadi, narkoba menurut pendapat Smith Klein, narkoba adalah zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dan pembisuan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Baik, dari pengertiannya saja sudah tidak baik ya jika dikonsumsi oleh seseorang karena bisa mempengaruhi susunan saraf sentral seseorang. Baik, selain itu juga penyalahgunaan narkoba ini di luar kemampuan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan pelanggaran hukum dengan pasal 59 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Baik, pasti narkotika atau narkoba ini pasti ada jenis-jenisnya. Lalu bagaimana sih menurut Kak Aisyah dan Kak Rosi ini pengertian narkoba serta jenis-jenisnya? Betul sekali Kak Freti, narkoba ini sangat tidak baik untuk masyarakat. Menurut BNN, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan atau bahan yang berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini, baik narkoba atau NAPSA, semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya, seperti itu. Selain menurut BNN, pengertian narkoba menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan intravena, dan lain sebagainya. Oke, jenis dari narkotika ini terbagi di antaranya itu yang pertama itu ada opium atau opiat, yang kata lain itu candu Kak. Jadi ini tuh merupakan golongan narkotika alami yang biasanya sering digunakan dengan cara dihisap. Ada lagi itu morfin, merupakan zat yang aktif, dengan kata lain itu yang kita biasa pahami itu narkotika, yang diperoleh dari candu melalui proses kimia yang mana cara pemakaiannya itu disuntik di bagian di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah kita, seperti itu. Terus ada lain itu heroin atau putau, merupakan golongan narkotika semi-sintetis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% sampai 90%. Meskipun heroin ini adalah hasil pengolahan dari morfin, namun zat ini sangat mudah menembus otak, memiliki reaksi yang lebih kuat dari morfin itu sendiri. Yang terakhir itu ada yang
kita temui itu ganja. Ganja jenis cannabis, berasal dari tanaman cannabis atau sativa dan cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dengan dihisap, dipadatkan menyerupai rokok atau menggunakan pipa rokok tersebut. Nah, selain jenis narkotika tadi ada juga narkoba jenis psikotropika yang dibagi juga dalam beberapa jenisnya seperti ekstasi, demerol, angel dust, sabu-sabu, sedatif, hipnotok, megadon, dan mipam. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi secara rutin akan mengakibatkan ketagihan, diantaranya alkohol, nikotin, kafein, dan zat cyanida. Baik, sama Kak Rosi dan Kak Aisyah tadi sudah dijelaskan terkait jenis narkotika. Lalu apa saja perbedaan narkoba jenis stimulan, depresan, dan halusinogen? Narkoba jenis stimulan menyebabkan tubuh terasa lebih segar, berenergi, serta tidak mudah mengantuk dan kelelahan. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja sampai larut malam. Lalu yang selanjutnya di jenis depresan, yaitu akan membuat seseorang menjadi tenang dan mengantuk. Sementara itu jenis halusinogen akan membuat seseorang berhalusinasi berlebihan. Nah, itu terkait jenis-jenis narkoba. Pasti seseorang akan menggunakan narkoba sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu bagaimana dengan pengguna narkoba terkait efek samping yang akan mereka dapatkan, baik itu efek jangka panjang ataupun jangka pendek? Untuk efek-efek jangka pendeknya yaitu seperti kehilangan nafsu makan, peningkatan denyut jantung, pupil mata yang membesar, pola tidur yang terganggu, rasa mual, bersikap aneh, tidak terduga, kadang bertindak keras atau kejam, halusinasi, panik yang berlebihan, serta dosis yang berlebihan dapat berakibat kejang-kejang, dan yang paling parah adalah kematian. Selain itu Kak, selain jangka pendek, ada juga teman-teman, yaitu jangka panjang. Efek-efek jangka panjang ini, yang pertama itu ada kerusakan permanen pada pembuluh darah di jantung dan di otak kita. Tekanan darah yang sangat tinggi berakibat serangan jantung, stroke, dan terakhir itu ada kematian. Ada kerusakan pada liver atau hati, ginjal, dan paru-paru. Kerusakan jaringan dalam hidung bila dihirup, masalah pernapasan bila dihisap seperti rokok, penyakit-penyakit menular, dan peradangan bila itu disuntikan. Ada kekurangan gizi, kehilangan berat badan, kerusakan gigi yang sangat parah. Yang selanjutnya itu ada disorientasi, adaptif, kebingungan, dan kelelahan, ketergantungan psikologis yang sangat besar, psikosis, depresi, kerusakan otak mirip penyakit Alzheimer, stroke, dan epilepsi. Baik, dari efek jangka panjang dan jangka pendek ini sudah tidak baik bagi penggunanya tersebut. Lalu bagaimana dengan seseorang yang pasti jika menggunakan narkoba itu ketagihan? Karena seperti yang kita ketahui di televisi itu banyak seseorang yang masuk penjara berkali-kali hanya dengan kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Nah, seperti itu kan sudah termasuk overdosis. Lalu bagaimana bahayanya seseorang yang menggunakan narkoba dengan overdosis tersebut? Bahaya overdosis narkoba tentunya akan menyerang fisik seperti koma, masalah pernafasan, gangguan jantung, kejang, serta kematian. Baik, tadi kan sudah membicarakan narkoba secara luas. Kita akan membicarakan narkoba di Kota Jember. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Rosi dan Kak Aisyah, bagaimana situasi penggunaan narkoba di Kota Jember saat ini? Narkoba kan sudah menyebar di Indonesia Kak, terutama di Jember ini. Situasi pengguna Jember mengalami peningkatan pada tahun 2024 ini Kak. Hingga saat ini terdapat 91 kasus yang melibatkan sekitar 140 tersangka. Jenis narkoba yang paling sering beredar adalah sabu dan ganja, serta pil ekstasi yang muncul di
area perkotaan. Daerah dengan peredaran narkoba tertinggi adalah di Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Pihak berwenang aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba ke berbagai kalangan, termasuk pelajar, untuk menekankan peredarannya. Seperti itu kok. Baik, di Kecamatan Patrang ini dan Sumbersari merupakan suatu kecamatan yang banyak mahasiswanya, karena di Kecamatan Patrang ini ada Universitas Subandi, serta di Kecamatan Sumbersari juga ada beberapa universitas lainnya. Nah, itu untuk tahun 2024 saja ada 91 kasus dengan 140 tersangka. Lalu bagaimana dengan bulan sebelumnya di tahun 2024 ini, Kak? Setelah saya membaca berita penyalahgunaan narkoba pada bulan Januari dan Februari tahun 2024, terdapat total setidaknya 55 kasus dengan 68 tersangka. Di antaranya, pada bulan Januari terdapat 23 kasus dengan 33 tersangka, dan bulan Februari terdapat 32 kasus dan dengan 35 tersangka. Adapun barang buktinya berupa sabu sebanyak 823,45 gram, ganja sebanyak 1.558 gram, oker buaya 14 kasus dan 14 tersangka, yang dimana semuanya merupakan laki-laki. Barang buktinya yaitu trihex sebanyak 66.129 butir dan dextro 15.605 butir, tramadol 1.055 butir, dan miras terdapat 3 kasus dengan 3 tersangka, yaitu diantaranya 2 laki-laki serta 1 perempuan. Baik, untuk di tahun 2024 hanya 2 bulan saja, di bulan Januari dan Februari terdapat 56 kasus dan 68 tersangka. Lalu bagaimana dengan bulan sebelum-sebelumnya atau sesudahnya? Pasti juga banyak. Nah, kasus ini di Kota Jember ini apakah terus meningkat? Terus untuk di Jember ini apakah hanya penggunanya saja atau juga ada pengundangan? Narkoba ini tidak hanya meningkat, teman-teman, pasti ada penurunannya. Kasus narkoba mengalami penurunan sebanyak 15%. Akan tetapi dari ungkap barang bukti justru naik sebanyak 950%. Di Jember tidak hanya pengguna narkoba saja, tetapi pengedarnya pun juga ada. Baik, untuk di tahun-tahun sebelumnya bagaimana tentang penggunaan narkoba di Kota Jember? Apakah terus meningkat ataukah terus menurun? Karena di 2024 saja sudah lumayan. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 ada 56 kasus, tahun 2021 ada 268 kasus, tahun 2022 terdapat 283 kasus, dan tahun kemarin yaitu 2023 sebanyak 173 kasus. Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi tren peningkatan kasus narkoba menunjukkan peningkatan, serta pada tahun 2023 tren narkoba ini lebih menurun. Baik, seperti yang Kak Aisyah jelaskan tadi, untuk pengguna narkoba di Kota Jember ini dari masyarakat awam hingga terpelajar, mungkin bisa lebih kasih tahu tentang spesifik pengguna narkoba di Kota Jember ini, Kak. Kalau seperti itu ya Kak, kami mohon maaf tidak bisa memberikan informasi secara spesifik per individunya. Tapi pelakunya hampir di seluruh lapisan masyarakat, dari awam hingga orang terpelajar, seperti itu. Baik, berarti terpelajar ini juga di Kota Jember juga termasuk pengguna narkoba. Sangat disayangkan ya pemirsa jika pelajar ini sudah menggunakan narkoba di saat sejak dini. Nah, mungkin bisa tahu ya Kak, kenapa pelajar ini bisa menggunakan narkoba di Kota Jember ini? Ada beberapa hal yang
Ya, ada beberapa hal yang mengakibatkan pelajar menggunakan narkoba. Yang pertama ialah pergaulan. Mereka yang tidak sehat sehingga membawa ke pergaulan yang negatif. Yang kedua yaitu awalnya coba-coba, lalu karena mereka merasa enak digunakan, lalu Pengalaman seperti itu. keterusan Sampai itu kecanduan. ya Yang terakhir biasanya digunakan untuk menghilangkan stres, entah dari masalah percintaan dengan pelajar ataupun masalah keluarga. Karena narkoba ini kan bahannya diperjualbelikan oleh orang dewasa, tetapi juga dari kalangan pelajar. Baik pemirsa, jadi pelajar pengguna narkoba di Kota Jember ini memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu karena pergaulan mereka yang sudah bisa dibilang cukup bebas. Yang kedua karena awalnya mereka coba-coba apa sih narkoba ini. Nah, terus yang terakhir yaitu mungkin untuk menghilangkan stres, mungkin karena akibat dari banyaknya tugas hingga pelajaran mungkin yang tidak bisa mereka pahami sehingga memilih untuk menggunakan narkoba untuk menenangkan dirinya. Nah, untuk faktor warga Jember bagaimana tentang penggunaan narkoba ini? Narkoba biasanya kan digunakan untuk menghilangkan stres. Nah, sebenarnya ada yang apa? Ada Lebih spesifik ya. Salah satu faktor yang menjadi warga Jember melakukan tindak kejahatan seperti narkotika adalah karena kurangnya pemahaman keagamaan ataupun tidak mengetahui sama sekali tentang pengetahuan agama, serta juga bisa dikarenakan dengan adanya faktor lingkungan ataupun keluarga. Selain dari itu, menurut pendapat Sumarno Maksum, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba secara garis besar dikelompokkan pada 3 bagian, Kak. Yang pertama itu ada obat, kemudian didapatinya obat secara sah atau tidaknya, status hukumnya yang masih lemah, dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi. Yang kedua ada kepribadian yang mengikuti perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan, dan lain sebagainya. Menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, obat terlarang seperti itu, bertulang dengan sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agama yang sangat minim. Yang terakhir itu ada lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau. Ya, kan banyak ya sekarang kan ada broken homes kayak gitu, Kak. Itu sangat berpengaruh sekali sebagai untuk pelajar. Itu sangat berpengaruh. Masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman sekarang seperti itu. Baik pemirsa, jadi warga Jember serta pelajar ini menggunakan narkoba itu tidak langsung hanya menggunakan, tapi mereka menggunakan sesuai apa yang mereka alami secara individu. Nah, lalu bagaimana dengan penyebaran narkoba di Kota Jember ini? Apakah selain dari faktor individu, apakah ada dari faktor sosial ataupun faktor ekonomi? Di Jember sendiri penyebaran narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial dan ekonomi. Maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak putus sekolah dan mahasiswa menunjukkan adanya keterkaitan dengan tingkat pendidikan dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Selain itu, peredaran narkoba sering terjadi di wilayah perkotaan yang padat seperti Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Faktor lingkungan dan tekanan sosial juga berperan dengan beberapa pengguna terlibat karena pengaruh dari kelompok pergaulan. Nah, bagaimana peran lingkungan serta kelompok warga Jember dalam penggunaan narkoba ini? Oke, lingkungan dan kelompok itu sangat membawa pengaruh yang sangat besar bagi penggunanya. Taman sebaya seringkali menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk mencoba narkoba, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Ketika individu berada dalam kelompok yang cenderung mendukung atau mengakui pengguna narkoba tersebut, resiko ikut terjerumus semakin tinggi, Kak.
Selain itu, lingkungan dengan akses terbatas pada pendidikan, pekerjaan yang layak juga meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Upaya sosialisasi kepada kelompok-kelompok rentan ini menjadi penting untuk mencegah penyebaran narkoba yang lebih lanjut. Nah, pemirsa sudah dijelaskan ya sama Kak Aisyah dan Kak Rosi terkait faktor-faktornya. Nah, di sini saya itu penasaran Kak, kan biasanya seseorang yang menggunakan narkoba pertama kali itu bagaimana sih? Soalnya yang saya tahu itu seseorang yang menggunakan narkoba itu sudah langsung masuk penjara gitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka itu menggunakan narkoba, apakah bahagia atau sedih gimana. Nah, itu saya tidak tahu Kak. Mungkin dari Kak Aisyah dan Kak Rosi mungkin bisa memberikan Efek pertama kali yang dirasakan saat menggunakan narkoba ialah perasaan euforia atau kebahagiaan yang intens dalam waktu singkat. Biasanya narkoba jenis kokain atau ekstasi memberikan efek relaksasi atau ketenangan yang mendalam. Perubahan dalam warna, suara, dan sensasi fisik dapat meningkatkan tingkat energi dan konsentrasi. Namun ini sering diikuti dengan rasa lelah yang intens setelah efeknya habis. Namun ada juga efek mual, muntah, berkeringat, atau perasaan tubuh menjadi lebih ringan atau berarti untuk pertama kali mereka yang menggunakan narkoba itu ada perasaan bahagia ya, karena mungkin ada rasa tenang di dalam dirinya. Tapi juga ada yang mungkin mual, muntah, karena mungkin sesuatu yang tidak bisa mereka makan, jadi mungkin merasa aneh dalam organ tubuhnya untuk diproses. Nah, bagaimana untuk bahayanya pengguna narkoba ini baik dari keadaan fisik, psikis maupun keadaan sosial di Kota Jember ini, khususnya penggunanya? Secara fisik, dampak kecanduan narkoba terlihat pada gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, dan gangguan pada kesehatan reproduksi. Selain secara fisik, secara psikis juga narkoba memberikan efek, yaitu lamban bekerja, ceroboh pada saat kerja, hilang kepercayaan diri, serta tingkah laku menjadi lupa. Dan yang terakhir ada secara sosial. Ini mengakibatkan gangguan mental, antisosial, asusila, merepotkan, dan menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan akan suram. Nah, ini kan narkoba ini dikonsumsi hanya seseorang atau seorang pribadi. Nah, pasti juga mereka sudah merasakan apa efek sampingnya atau bahayanya yang sudah dijelaskan sama Kak Rosi dan Kak Aisyah tadi. Nah, untuk seperti itu, seorang warga Jember yang menggunakan narkoba itu kan tidak hanya dirasakan oleh pribadinya saja. Bagaimana untuk keluarganya dan masyarakat jika seseorang itu menggunakan narkoba? Iya. Yang pertama yang dirasakan dampak pertama itu adalah keluarganya. Jadi keharmonisan keluarga mereka itu akan menurun. Itu menimbulkan stres bagi anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua itu ada beban ekonomi. Keluarga seringkali harus menanggung biaya pengobatan dan rehabilitasi yang sangat tinggi, serta kehilangan pendapatan jika pengguna narkoba tidak mampu bekerja. Yang selain itu ada dampak bagi masyarakat di sekitar pengguna, itu keamanan dan ketertiban. Penyalahgunaan narkoba seringkali terkait dengan peningkatan kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir itu ada beban sosial. Tentunya masyarakat harus menanggung beban sosial yang sangat besar, termasuk biaya penegakan hukum dan program rehabilitasi mereka. Baik pemirsa, jadi pengguna narkoba di Kota Jember ini tidak hanya dirasakan oleh pribadinya saja, tapi dirasakan oleh keluarga ataupun masyarakat lingkungannya. Nah, lalu bagaimana pengaruh penggunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat dan angka kriminalitas di Kota Jember ini? Oke, pengguna narkoba di Jember berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan angka kriminalitas, Kak.
Secara kesehatan, narkoba menyebabkan berbagai masalah fisik dan mental, seperti kecanduan, gangguan mental, dan penyakit menular akibat penggunaan jarum suntik. Selain itu, narkoba berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, termasuk pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh pengguna atau pengedar. Ya, seringkali kan dijemberkan banyak pencurian. Itu mungkin itu ada efek samping dari narkoba ini, ya kan, Kak? Hal ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah setempat yang berupaya untuk menangani dampak-dampaknya melalui program rehabilitasi dan pengangkatan hukum yang berlaku. Baik pemirsa, di tahun 2020 sampai 2024 itu ada kenaikan dan penurunan penggunaan narkoba. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah Kota Jember ini? Apa yang mereka lakukan untuk mencegah yang namanya narkoba ini agar bisa menurun atau tidak ada lagi di Kota Jember ini? Pada lembaga permasyarakatan kelas 2A Jember, mereka melakukan upaya Rotibul Hadad. Rotibul Hadad sendiri merupakan salah satu kegiatan keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah watak dan perilaku serta mengolah jiwa seorang narapidana dan narkotika menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kegiatan Rotibul Hadad ini dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik Kak, dari kegiatan Rotibul Hadad ini apakah ada hambatannya? Kegiatan Rotibul Hadad sendiri memiliki beberapa hambatan, yaitu mulai dari faktor internal, yaitu dari faktor narapidananya sendiri yang susah diajak untuk berkumpul dalam melakukan kegiatan pembinaan karena mereka datang tidak diundang melainkan salah jalan. Jadi jika diibaratkan dengan di pondok, mereka mau mengikuti kegiatan karena mereka ingin, tetapi jika di lembaga pemasyarakatan, mereka datang karena salah jalan, jadi untuk mengajak dalam kegiatan pembinaan mereka susah. Selain itu, dari latar belakang yang berbeda juga menjadi alasan mengapa para narapidana susah untuk diajak mengikuti setiap rangkaian kegiatan Rotibul Hadad ini. Namun lambat laun akan terbiasa dan mengikuti kegiatan. Baik, berarti kegiatan Rotibul Hadad ini lebih ke Islamian ya Kak. Nah, bagaimana ya dengan narapidana itu, apa yang dirasakan terkait dari efek samping penggunaan narkoba yang mereka gunakan? Selain mendekatkan diri kepada Allah, kegiatan ini menjadikan hati lebih tenang, meningkatkan rasa tanggung jawab dan dapat menghilangkan beberapa penyakit hati seperti iri dan dengki. Serta kegiatan tersebut menjadi perantara untuk mendapatkan diri kepada Sang Pencipta. Baik, itu untuk pemerintah ya Kak. Lalu bagaimana peran keluarga serta komunitas dalam membantu pencegahan dan rehabilitas penggunaan narkoba ini di Kota Jember? Peran keluarga yaitu dapat memberikan dukungan dan membangun komunikasi yang baik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung melalui program pendidikan, sosialisasi, dan dukungan sosial. Kegiatan seperti kelompok dukungan atau komunitas sadar narkoba juga membantu mantan pengguna untuk berintegrasi kembali dan memulihkan diri. Terkait pencegahan tersebut, apakah ada pencegahan lain Kak dari pemerintah, keluarga, ataupun lingkungan sekitarnya? Itu ada ya Kak. Pertama ada itu Polres sudah melakukan upaya pencegahan dan menginisiasi terbentuknya rumah rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sedangkan DPRD Jember menyiapkan payung regulasinya berupa Perda yang mengatur hal tersebut. Pencegahan lainnya dengan pembinaan dan penyuluhan bahaya serta efek samping narkoba, pemberdayaan relawan anti narkoba, dan rehabilitasi korban narkoba. Selain itu, menjadi strategis dalam mencegah peredaran narkoba hingga ke lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, untuk programnya apakah ada Pak yang dilakukan pemerintah Kota Jember dalam menangani permasalahan narkoba ini? Iya, untuk ada.
Pemerintah Kota Jember telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi masalah narkoba. Salah satu langkah utama adalah melalui program sosialisasi bahaya narkoba di sekolah yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba sekolah. Mereka juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dilakukan dengan terus mengawasi wilayah rawan dan melakukan penangkapan terhadap pengedar dan pengguna. Program rehabilitasi dan dukungan bagi pecandu narkoba juga disediakan untuk membantu pemulihan mereka. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Kak terkait tahap-tahap utama dari proses rehabilitas dari seseorang itu dari awal hingga benar-benar pulih. Ya, gitu kan. Secara umum ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada detoksifikasi. Ini adalah tahapan sangat pertama. Pada fase ini tubuh dibersihkan dari zat-zat narkotika itu. Detoksifikasi ini penting untuk mengatasi gejala putus obat atau withdrawal yang bisa sangat berat. Yang kedua ada terapi dan konseling. Selesai detox, pasien akan menjalani berbagai terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, terapi kelompok, dan konseling individu. Tujuannya untuk memahami penyebab kecanduan dan pengembangan mekanisme coping yang sehat. Yang ketiga teman-teman itu ada dukungan sosial dan reintegrasi. Fase ini melibatkan pelatihan keterampilan hidup, dukungan dari keluarga tentunya, serta reintegrasi ke dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Krusial agar pasien lebih kembali menjalani hidup yang normal tanpa ketergantungan obat-obatan terlarang. Yang terakhir itu ada pendampingan berkelanjutan. Setelah keluar dari pusat rehabilitasi itu, pasien seringkali membutuhkan pendamping jangka panjang melalui support group atau sesi follow up dengan terapis, Kak. Nah, ternyata sangat terstruktur ya rehabilitasi ini. Jadi ada banyak aspek yang diperhatikan, bukan hanya berhenti memakai saja. Ya betul sekali, kesuksesan rehabilitasi ini bukan hanya ditentukan oleh beberapa lama seseorang berhenti memakai narkoba itu, tetapi juga bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang sehat dan produktif kembali. Baik, jadi rehabilitasi ini digunakan untuk pengguna narkoba. Jadi meskipun entah itu di dalamnya ada pelajar ataupun orang awam, orang dewasa, jadi mereka harus bisa melalui proses rehabilitasi ini agar tidak ada lagi yang namanya narkoba di Kota Jember. Nah, berbicara topik yang tadi Kak, di Kota Jember ini kan juga banyak yang terkait pelajar yang menggunakan narkoba. Mungkin ada upaya pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat Jember terkait bahaya narkoba. Tentu Kak, ini ada berbagai upaya pendidikan dan sosialisasi terkait bahaya narkoba yang dilakukan di Jember. Satgas P4GN dan BNN melakukan program sosialisasi di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Mereka menyampaikan informasi tentang resiko dan dampak negatif pengguna narkoba untuk mencegah penyalahgunaan di kalangan generasi muda yang akan datang. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tersehatkan gitu atau terhormat gitu Kak. Baik, itu berarti dari segi pendidikan ya Kak. Lalu bagaimana dari penegak hukum untuk melakukan upaya agar penyalahan narkoba di Kota Jember ini bisa dituntaskan atau ditiadakan? Pemerintah di Kota Jember melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Jember. Dilakukan melalui operasi penangkapan dan penyelidikan oleh aparat kepolisian dan BNN. Pelanggar yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba dapat dihadapkan pada hukuman penjara dan denda yang berat. Selain itu, upaya dan sosialisasi pencegahan mengenai bahaya narkoba juga dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan terkait narkoba di daerah tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba di Kota Jember.
Baik, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana dampak sosial atau ekonomi jika seseorang itu menggunakan narkoba. Nah, kalau sekarang itu bagaimana dampak sosial atau ekonomi jika ada penangkapan, penggunaan atau pengedar narkoba di Kota Jember ini, Kak? Ya, baik. Itu ada penangkapan pengguna atau pengedar narkoba di Jember berdampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, hal ini dapat menciptakan stigma di masyarakat dan merusak hubungan antara individu dengan keluarga dan komunitas. Ekonominya meliputi kehilangan pendapatan bagi pelaku, biaya rehabilitasi, serta beban tambahan pada sistem peradilan dan kesehatan. Penangkapan juga bisa meningkatkan ketidakstabilan sosial yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta keseluruhannya. Nah, baik, jika seseorang sudah keluar dari penjara pasti akan memiliki pemikiran negatif dari masyarakat, terlebih seseorang itu menggunakan narkoba. Karena seperti yang informasi yang ada di televisi ataupun di Kota Jember ini, seseorang yang menggunakan narkoba ini akan memiliki kecanduan meskipun mereka sudah di penjara. Seperti halnya ada beberapa juga seseorang besar yang berkali-kali masuk penjara karena kasus narkoba ini. Lalu bagaimana dukungan masyarakat Jember ini untuk membantu pemulihan mantan pengguna narkoba ini, Kak? Pasti mereka juga setelah keluar dari penjara pasti mereka akan memiliki pertanyaan apakah masyarakat ini masih mau menerima saya atau tidak, karena kasus yang sudah mereka buat itu. Dukungan masyarakat Jember sendiri terhadap pemulihan mantan pengguna narkoba terwujud dalam berbagai bentuk, seperti komunitas yang sering mengadakan program rehabilitasi dan dukungan psikologis, serta menyediakan ruang bagi mantan pengguna untuk berinteraksi kembali ke masyarakat. Selain itu, keluarga dan teman-teman juga berperan penting dalam memberikan dukungan moral. Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam sosialisasi tentang bahaya narkoba, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan mantan pengguna. Baik pemirsa, jadi dari banyaknya pengguna narkoba di Kota Jember ini ternyata ada faktor di belakang seseorang yang membantu untuk pencegahannya, seperti pemerintah, sekolah, ataupun aparat penegak hukum. Selain dari ketiga tersebut juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya membantu untuk pencegahan narkoba, terutama di Kota Jember. Jadi kita tidak bisa menyalahkan terutama pemerintah kenapa narkoba ini masih terus meningkat ataupun menurun, karena pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat ini tidak menggunakan narkoba lagi. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menggunakan narkoba terkait sudah informasi yang sudah diberikan bahayanya, terkait efek samping baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, terlebih yang sudah overdosis. Yang overdosis ini memang sudah benar-benar tidak bisa kita rehabilitasi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan terutama pemerintah, karena pemerintah di belakang sudah berupaya melakukan pencegahan agar masyarakatnya itu bisa berhenti. Kita juga sesama harus bisa saling mendukung, memberikan dampak positif agar tidak ada lagi pengguna narkoba di Kota Jember ini. Dan semoga di tahun 2024 ini semakin menurun hingga tahun 2025 hingga terusnya tidak ada lagi narkoba di Kota Jember ini, ya Kak. Semoga seperti itu ya Kak. Amin. Tidak hanya di Kota Jember saja, semoga di kota-kota lainnya juga tidak ada narkoba lagi dan Indonesia ini bebas dari narkoba. Oke, pemirsa, mungkin itu saja ya podcast dari kami berdua. Tunggu lagi di podcast selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.